hati kita itu syarat jiwa-jiwa. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai kelebihan kita kalau kita rendah hati memakainya sebagai senjata kebenaran. Mari kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya bacakan dulu perikop cerita ini. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami hari ini kebenaran-kebenaran yang tidak kenal usia. Kebenaran yang melampaui semua generasi. Hamba berdoa agar cerita tentang Zakeus lewat firman ini hari ini yang kami saksikan tadi lewat drama akan menjadi rema kehidupan kami yang baru di hari Natal ini. Beri hambamu kemampuan untuk bisa menjabarkan dan menjelaskan dengan baik dan benar. Sembunyikan di balik salibmu selalu agar Yesus yang terpancar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berjalan terus melintasi kota itu. Kalimat ini saya jadikan subtema topik ibadah ke-1 hari ini. Karena kalimat ini mengiang, sangat melompat dalam jiwa saya. Yesus itu seperti menyapu seluruh kota hanya untuk bertemu satu jiwa. Dia berjalan terus melintasi kota itu, ayat 1 kita baca. Yesus masuk ke kota Yeriko. Saya pernah ke kota Yeriko. Yeriko itu di bawah. Dia itu kota palem. Enak-enak kurmanya. Yeriko itu kota kering kerontang. Dia dekat sekali dengan Laut Mati. Jadi tempat terendah di seluruh dunia. Bukan Yerikonya, Laut Mati itu. Nah, Yeriko kalau lagi panas, wah nggak nyaman. Banyak lalatnya dan sebagainya. Tapi Yesus nggak peduli kota itu gimana. Yesus kalau ada mau, apalagi kalau Yesus sudah punya tujuan, dia pasti akan tempuh. Wong salib pun, Golgota pun dia naiki kok. Itu bukit tengkorak, the hill of skeleton. Tuhan Yesus nggak peduli. Untuk menebus seluruh dunia, iya. Kematiannya di Kalvari itu untuk seluruh bumi. Tapi dia ke Yeriko untuk satu individu. Tahukah, saya percaya ada kata-kata klise seperti ini, meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab ayatnya, jikalau di seluruh dunia saat Yesus mati itu hanya ada satu jiwa, yaitu Anda, dia tetap akan mati. Itu saya percaya dengan segenap hati, sekalipun nggak ada ayatnya, tapi mengenal Yesus. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu sungguhan. Yesus itu nggak main matematika. Kira-kira berapa jiwa ya? Aku mati cuan nggak? Tidak. Yesus mati itu untuk setiap orang. Dan waktu Yesus mati di kayu salib, tak ada satu pun dari 12 muridnya ada di situ. Semua lari. Jadi Yesus tidak hitung-hitungan. Kira-kira beruntung nggak ya? Kalau aku mati gini ini nanti kembali nggak ya? Hasilnya itu ada nggak ya? Dia nggak menunggu kita bertobat baru dia mati. Itu namanya pre-order. Setelah pre-order, misalnya orang yang jualan cake atau makanan, order dulu, kalau banyak orderannya dia baru masak. Ya sudah begitu loh, waktu kita masih memberontak, dia sudah mati di kayu salib untuk kita.
Jadi Yesus seolah-olah tidak pedulikan respon hati kita nanti seperti apa. Apakah kita berkata ya, apakah kita berkata tidak kepada Injilnya. Yesus mati dulu, bahkan yang ini ada ayatnya. Dia sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu tidak pernah memaksa kita untuk bertobat dan menerimanya. Itu semuanya adalah respon kita sukarela, sekalipun Injil itu dibawa ke depan pintu kita. Tetapi, bukankah melakukan ini penuh dengan resiko? Lah Bapak memberikan putranya yang tunggal mati dulu, lalu nanti wait and see apakah manusia-manusia kemudian hari seperti you and me, itu nanti akan berkata ya atau tidak, menerima dia atau tidak, atau justru menghina dia dan menyalibkan dia untuk kedua kalinya. You see how God is so good. Kenapa kok banyak orang lari dari hadiratnya karena merasa Tuhan pasti menolak atau Tuhan marah. Kita dulu masih memberontak aja Tuhan sudah cinta. Apalagi sekarang kita kalau rindu bertobat, bukankah Tuhan akan terima? Yang Tuhan tidak terima adalah dosanya. Gak bisa Anda memadu Allah. Gak bisa mau Yesus tapi juga mau kehidupan dalam dosa. Kita harus buang salah satu, cepat lambat. Ayolah, janganlah kita itu ulur-ulur keputusan. Kita nggak bisa berkata Tuhan baiklah, Tuhan salah satu daripada Allah di dalam hidupku. Nggak bisa, yang lainnya adalah ilah. Kalau Anda menganggap yang lainnya Allah, berarti Tuhan adalah ilah. Tuhan nggak mau digituin, Tuhan nggak mau jadi istri kedua. Atau kalau Tuhan adalah suami sorgawi, Tuhan nggak mau istrinya bercabang hati. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Anda untuk melihat kasih Tuhan yang luar biasa, yang mulia. Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Namun Yesus mati di kayu salib itu kenapa mengenaskan? Karena dosa harus dihukum, dan hukuman itu ditaruh di atas Yesus supaya kita jera. Aneh ya? Harusnya yang buat jera adalah yang melakukan dosa itu. Harusnya kita pukuli sampai berdarah supaya dia kapok gitu. Anehnya gini, kita yang dosa, Yesus yang dihajar supaya kita jera. Coba bayangkan. Makanya kalau kita nggak cinta Tuhan itu keterlaluan. Dan kalau kita menganggap masih ada jalan lain keselamatan selain Yesus, maka kita itu menghina pengorbanan untuk dosa kita. Makanya orang Kristen yang berkata Yesus plus Yesus, tapi nggak cukup nih. Saya juga Yesus, tapi saya juga harus berdoa kepada orang-orang kudus. Maka menurut saya sih nggak perlu ya. Yesus itu sudah top-topnya, top of the line-nya. Udah nggak perlu lagi apa-apa. Malah Yesus dikasih di hidup kita aja kembaliannya selama-lamanya nggak bisa kita kembalikan. Coba bayangkan. Coba bayangkan kalau Anda dikasih 1 triliun hari ini, padahal lifestyle kehidupan Anda sederhana. Masa Anda masih menginginkan 100 juta? Kalau Anda dikasih 1000 triliun, masa kan Anda masih menginginkan 100 ribu rupiah? Bukankah Tuhan akan akhirnya menganggap kamu itu apa-apaan? Kok hitungan uang kecil, aku sudah memberimu 1000 triliun ya kan? Sudah dikasih Yesus, masih perlu yang lain-lainnya, masih perlu doa kepada orang ini, doa kepada orang itu, doa kepada malaikat, masih perlu superstisi tanggal tertentu, itu tanggal yang hoki dan sebagainya. Menurut saya Tuhan akan melihat kita dan menyindir. Loh, aku kasih putraku itu gak cukup ya? Kamu merasa Yesus tidak mau dengar doamu, Yesus itu pasti akan dingin angkuh gitu, jadi engkau masih memerlukan doa sama siapa? Doa sama Petrus sekali? Doa sama siapapun lagi. Jadi aku memberimu Yesus yang nilainya bukan hanya triliun tak terhingga. Kau masih menginginkan 100 ribu rupiah. Baru merasa mempan. Menurut saya ini kesalahan yang dilakukan orang secara naif. Dikira Yesus pasti gak keberatan. Oh no. Kalau saya kasih anak saya menikah dengan seseorang, lalu orang itu masih bercabang, then my child is not enough for you. Oh, begitu besar kasih Allah. Sebesar kasihnya, sebesar itu cemburunya. Yesus diberi untuk kita, karena dia memang sudah lebih dari cukup untuk Anda dan saya. Saya ajak kita orang-orang Kristen dan anak Tuhan untuk yakin akan keselamatan kita bahwa Yesus titik bukan koma. Ya, kalau Yesus titik koma jadi kopi jadinya. Yesus titik, cukup tuh, nggak usah lebih, nggak usah kurang. Kita yang kurang-kurang.
Saya ingin Anda untuk melihat bahwa sebelum Yesus ke Yeriko untuk cari Sakeus, Anda harus tahu siapa Yesus. Do you see Jesus as I see Jesus? Do you see Jesus as the Father God sees His Son? Apakah kita melihat Yesus seperti Bapa melihatnya, melihat putranya? Juling rohani bolehlah untuk hal-hal lain, tapi jangan untuk anak Allah. Kepada anak Tuhan, anak Allah, Yesus Kristus, pastikan engkau melihatnya sebagaimana dia seharusnya dipandang. Christ is enough for me. Amin. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ngapain berjalan terus? Di Yeriko Tuhan punya misi apa? Apapun yang terjadi di Yeriko tidak tercatat kecuali dia ketemu Sakeus. Jadi menurut saya sih ada kesengajaan di balik ini. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus cari satu jiwa. Benar-benar kalau di kolong langit ini masih ada satu jiwa terhilang, Yesus akan sapu kota itu, Yesus akan sapu negara itu, Yesus akan sapu benua itu. Dengan hati seperti inilah saya memulai dan menjalankan ministry. Ada orang yang berkata begini, kenapa sih GMS itu jiwa-jiwa terus? Ya karena kita Kristus terus. Karena kita ikut Yesus. Udah gitu aja. Gak suka ya terserah. Please jangan merubah saya. Kalau Anda tidak mau, kalau misalnya ada di antara Anda, di antara kita sini, kalau ada orang seperti itu, kalau Anda tidak mau berubah, don't drag me into your sin. Janganlah kau tarik aku ke dalam dosamu. Saya yang harus menarik Anda ke dalam terang. Jadi ada orang mungkin yang berpendapat begini, kenapa sih jiwa-jiwa terus? Ya karena kita ikut Yesus. Kalau ikut Yesus itu gitu. No turning back jiwaku. Kalau ada orang berkata aku gak mau di GMS lagi jiwa-jiwa terus. Padahal ya enggak sih. Kalau kita mau sungguh-sungguh fair. Setiap kali kita kebaktian itu selalu ada menu tertentu dari Tuhan untuk membangun hidupmu. Tapi kita tahu ujung plafonnya itu adalah Tuhan itu mencari orang berdosa. Ya kan? Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya saya khotbah tentang keluarga, ingat? Tentang family, tentang marriage lebih tepatnya, tentang pernikahan. Lalu nanti ada tentang bidang usaha, tentang hikmat sehari-hari. Tapi ada pula mungkin orang yang berkata, aku gak mau GMS, aku gak mau ikut CG. Apa itu terus jiwa-jiwa terus dan terus jiwa-jiwa? Ya udah, gak apa-apa. I prefer that men leave me than I leave Christ. Saya lebih prefer, saya lebih mending ditinggal sama manusia daripada saya meninggalkan Allah. Saya lebih mending ditinggal orang daripada ditinggal Tuhan. Sekalipun selalu hidup kita akan dibangun dengan berbagai macam kebenaran, tapi kita semua tahu detak jantung Tuhan itu selalu jiwa-jiwa. Mau gak mau? Saya punya pengalaman tahun 1993. Baru 1 tahun saya lahir baru dan masuk ke sekolah teologi. Karena saya lulus SMA 3, di situ saya bertobat terima Tuhan. Saya terpanggil langsung dan buang beasiswa untuk masuk ke sekolah teologi. Setelah saya menjadi mahasiswa tahun pertama, summer atau musim panas tiba, saya pulang ke Indonesia seperti biasanya untuk melihat keluarga. Pergilah saya ke Bandung untuk ketemu sama sepupu saya, tante dan om. Saya masih ingat pada waktu itu kalau siang harinya masih nganggur, saya bisa jalan-jalan sendiri. Zaman dulu apa susahnya jadi bujangan, mau kemana saja terserah gua. Tapi saya sudah punya Tuhan dan saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan dalam proses. Lagi dibikin, Tuhan lagi latih saya di padang gurun saya. Singkat cerita, pagi hari saya berdoa. Saya punya Alkitab baru yang saya beli waktu itu di Bandung. Saya senang sekali. Saya ini bukan koleksi Alkitab untuk saya taruh, untuk saya baca. Ada satu Alkitab yang kecil, karena zaman itu mata saya belum lauhwa atau belum plus. Mata saya masih bisa baca tulisan-tulisan kecil. Jadi saya baca, saya suka nih, saya mau bawa. Jadikan my pocket Bible. Saya bawa kemana-mana. Pagi hari itu, Roh Kudus seperti memberitahu kepada saya nggak tahu ini Roh Kudus atau bukan. Bawa Alkitabmu ini. Loh, tapi hari ini saya nggak ada rencana untuk pelayanan apa, cuman mau jalan-jalan bawa Alkitab gitu terus. Ya,
Kan saya cuma pergi paling 2 jam keluar kemana, ngafe di mana. Bawa Alkitabmu. Sebab nanti itu kamu akan kasih Alkitab ini ke seseorang. Saya jalanlah hari itu, jalan sendirian. Oh ya udah jalan sendirian, bawa Alkitab gitu. Jadi lucu kan, saya jalan-jalan mau makan mana gitu. Saya masih umur berapa ya waktu itu, masih umur 19. Waktu itu saya bawa Alkitab kecil gitu. Jadi bayangin, masa makan ke kafe segalanya bawa Alkitab begini. Jalan-jalan di Bandung kan ada factory outlet, ada banyak. Lalu tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus masuk ke factory outlet itu, ternyata ada pisang sale dijual. Saya dulu nggak ngerti pisang ini pisang sale, bukan pisang sale, sale. Lagi ada obralan. Itu tante-tante semuanya heboh. Kalau perlu mereka semua akan jambak-jambakan. Untuk dapatkan tas baju yang murah-murah itu antrian tuh sepanjang overflow Natal. Wah, orang-orang nunggu. Saya ini ngapain masuk ke tempat ini? Saya itu bukan seorang shopper, saya itu nggak suka shopping. Saya masuk, kalau mau beli sesuatu itu selalu langsung tujuan beli itu langsung pulang. Saya nggak suka lihat-lihat gitu, nggak suka. Makan saya suka. Jadi waktu saya masuk ke sana, saya lihat semuanya ini lagi perang nih. Semua tante-tante, cici-cici semuanya. Roh Kudus beritahu saya lagi, kayak gini-gini itu harus latihan ya. Salah ya sudah, asal saya nggak dengar suara-suara yang aneh-aneh. Tapi kalau suaranya itu bukan dosa, suaranya itu sesuatu, nggak apa-apalah, salah ya sudah. Ada suara menyuruh saya, pergilah ke depan kasir. Waduh Tuhan, minta nyawa ini, semua orang antrinya panjang, saya tiba-tiba langsung di depan kasir. Saya pergilah ke depan kasir dengan semua mata melotot saya. Kamu antri. Bukan bu, bukan. Tante saya bukan mau antri, saya cuma mau ke depan kasir. Saya nggak usah cerita, saya disuruh Tuhan. Nggak usah ngeroh lah ya. Berhentilah saya di depan kasir. Yang kasirnya itu cetek, masuk dia liatin saya ngapain. Ini. Ada satu taci-taci depan kasir. Saya pegang Alkitab saya. Jadi orang aneh tahu nggak? Itu antri semuanya itu ibu-ibu. Ibu-ibu bawa ini, bawa itu. Wah banyak sekali. Lalu saya habis itu berkata, Ci, ya antri, ya antri ya, liar gitu ya, ngomong Sundanya pusing gitu ya, liar, terus antri, saya bilang, Yesus mengasihimu, berhenti, dia lihat saya, mati aku, dia pasti setelah ini seru, Satpam, saya ditendang, gitu ya keluar, saya kira enggak, dia berhenti, nangis, dia suruh satu orang gantikan dia tarik saya ke belakang, tempatnya stok-stok barang, dia berkata, kenapa kamu bilang begitu? Kamu siapa? Saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Ini Alkitab untuk Anda. Nangis dia berkata, hari ini saya sudah bosan hidup. Hari ini saya mau bunuh diri. Saya mikir-mikir dari tadi sambil bekerja, saya lakukan atau tidak ya? Saya tidak tahu, tapi dengan nangis, kamu diutus sama Tuhan untuk beritahu saya sudah lama gak ke gereja, saya ini dulu anak Tuhan dan sebagainya. Ya oke, saya gak ngerti gitu-gitu Cik. Ini Alkitabnya, saya pergi. Belum ada GMS Bandung soalnya, jadi kita gak bisa follow up. Tapi paling tidak ada satu orang bunuh diri gak jadi. Jadi saya ngerti akhirnya, saya ke Bandung bukan untuk lihat sepupu saya. Saya ke Bandung bukan untuk lihat keluarga mereka saja, tapi untuk cari satu jiwa itu. Kebetulan waktu saya pulang malam hari itu, saya cerita sama koko saya cerita sama sepupu-sepupu saya di kamar dan mereka pun dilawat Tuhan. Hari itu tante saya dan saudara sepupu saya semuanya terima Yesus di dalam rumahnya. Saya mau beritahu kepada Anda ya, sometimes God tells you to do something karena ada seseorang yang berharga yang ia ingin selamatkan. Saya bukan penginjil, waktu itu saya masih mahasiswa. Sekarang pun saya bukan penginjil, saya seorang gembala. Tetapi Paulus berkata gini sama Timotius, do the work of an evangelist, lakukan pekerjaan seorang penginjil. Itu amanat agung, saudara. Tuhan itu menghendaki kita untuk peduli dengan nasib kekal seseorang. Yesus ke Yeriko itu ngapain? Mau makan kurma? Yesus ke Yeriko buat apa? Dia cukup cuma cari Sakyus. Kenapa? Karena Sakyus itu gak gampang untuk didekati siapa-siapa. Ada orang tertentu itu yang memang sudah di luar liga kita, entah mungkin status sosialnya, atau orang itu penjahat,
dan semua orang takut dekat, atau mungkin orang lain nggak tahu seperti tacik-tacik tadi itu yang mau bunuh diri. No one knows. Tuhan pakai seorang pengangguran yang lagi liburan, yang lagi baca Alkitab, yang mau dengar-dengaran, kamu aja. Yang lainnya mungkin lagi sibuk, yang lainnya lagi nggak pasang antena. Pokoknya Tuhan tuh selalu cari celah di mana caranya untuk mengutus seseorang ke Sakeus. Sakeus. Saya cerita satu lagi ya kok, santai aja ya. Cerita satu aja, nggak lebih dari 2 kesaksiannya. Tahun 2004, Jeremy Mantova akan dilahirkan 2-3 minggu lagi, 2 mingguan due. Saya pergi ke Amerika untuk pelayanan, tapi saya heran kenapa kok saya harus pergi ke Amerika untuk layani 50 orang. Sedangkan tahun 2004 itu kebangunan rohani sudah terjadi, yaitu di kalangan pemuda. Muda-mudi kita di Surabaya, di GMS itu mengalami revival sudahan. Saya pergi hanya untuk ketemu 50 orang. 50 orang. Tapi waktu saya berdoa, saya tidak pernah melihat angkanya, jumlahnya. Pernah kami diundang pergi ke satu tempat, pergi di sebuah tempat yang katanya 10.000, 20.000 orang akan hadir dalam KKR itu, saya tolak. Itu di Pakistan, bukan Pakistan. Pakistan sungguhan. Tapi ketika saya disuruh melayani, ada satu retreat pada waktu itu di California, khususnya di daerah Las Vegas. Ngapain saya ke Las Vegas? Saya nggak jalan-jalan, nggak makan buffet, apalagi ke kasino. Nggak, saya datang ke situ langsung pulang. Anakku mau lahir kok, istriku mau melahirkan. Saya datang ke sana khusus. Akhirnya saya terima tuntunan Tuhan. Saya dengan restu, dengan sepakat dengan istri saya doakan 50 orang. Saya masih ingat waktu altar call ada 1 orang maju, yang lainnya didoakan biasa. 1 orang perempuan didoakan, catchernya di belakang. Saya waktu itu mendoakan, catchernya yang rebah pegang dia. Saya bilang, orang ini mau dipakai Tuhan kah? Kenapa dia begitu penuh Roh Kudus, dan dia nangis-nangis terus. Yang pegang dia catcher, saya belum tumpang tangan. Yang catchernya yang rebah, saya bukan karena saya, karena pegang orang itu. Saya bilang ini orang pasti jadi penginjil hebat atau apa. Singkat cerita, dia terima Tuhan. Pulanglah saya minggu depan dapat kabar. Dia dan maminya dan adiknya tabrakan. Ditabrak oleh orang yang mabuk. Di situ kan banyak drinking, driving, minum alkohol, nggak tanggung jawab, nyetir ngebut-ngebutan, sikat, nabrak mobilnya, mama dan 2 putrinya mati. Mereka adalah orang yang tinggal di situ, kerja di sana, meninggal dunia. Tapi saya dapat cerita, anak ini setelah dilawat Tuhan, dia pulang beritakan Injil sama mami dan adiknya. Tiga terima Yesus. Minggu depannya hanya misteri kehidupan, saya nggak ngerti kenapa diizinkan. Mereka mati di dalam car crash. Tuhan suruh saya khusus pergi ke situ, cari 1 orang. Singkat cerita, saya rasa orang ini susah. Mungkin sama saya mempan, sama orang lain di seluruh dunia nggak mempan. Bukan karena saya hebat, gitu kan cocok-cocokan, paham maksud saya? Sakeus kalau datangi Petrus nggak tentu bisa, tapi didatangi Yesus bisa. Kadang-kadang Tuhan Yesus punya cara yang misterius untuk bisa memakai kita. Kalau kita nggak peka ya, saya itu sampai gemetaran loh. Itu tahun 2004. Cerita di Bandung tadi 93. Dalam kehidupan saya ada banyak kesaksian tentang bagaimana caranya Tuhan utus saya pergi jauh-jauh atau dekat-dekat. Pokoknya pergi ke satu tempat destinasi yang sudah Tuhan tentukan, hanya ketemu just one person. One person. Filipus itu meninggalkan KKR di Samaria, itu seluruh kota lumpuh berjalan. Itu setannya teriak-teriak tuh semuanya, itu menjerit keluar. Untuk pergi ke satu sida-sida. Supaya Anda tahu bahwa Yesus itu tukang sapu. Bukan menyapu apa, dia menyapu kota, menyapu negeri, menyapu bangsa, just to find you. Untuk menemukan Anda. That's how much He loves you. Yesus itu misionaris yang sungguh. Dia turun dari sorga, ke Palungan langsung mendaratnya. Kalau kita mendarat kan masih bagus di airport. Ya, di airport. Meskipun gimana, meskipun kita itu mendaratnya di airport yang sederhana, bukan internasional, Yesus itu di Palungan. Dia mendarat di sana, tahu di Palungan. Dia mendarat di tempat hewan, supaya dia bisa jangkau semua orang termasuk yang dianggap rendah oleh dunia. Yesus itu mendarat di level hewan supaya bisa menangkan semua makhluk manusia. Saya
sekarang mengerti kenapa Tuhan itu sabar sama aku. Karena selama aku masih belum hewan, Tuhan masih terima saya. Tuhan masih cinta. Tuhan masih punya rencana. Makanya Markus 16 katakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jangan pernah tutup pintu bahtera. Yang nutup pintunya bahtera itu harus Tuhan di cerita Nuh. Nuh jangan tutup. Nuh harus terus buka. Yang nutup itu nanti Tuhan. Entah orang itu tutup usia, entah terlambat sudah, entah orang itu sudah tidak lagi dilembutkan hatinya, itu urusan Tuhan. Kita harus terus berusaha, kita harus terus mencoba. Jangan pernah berkata, I give up lah sama orang itu sudah terus menerus ku ajak. Mungkin itu keluarga sendiri. Mungkin ada orang-orang tertentu yang Anda anggap sudah seperti Hitler dan monster, tapi selama mereka masih manusia bukan hewan, mereka masih diterima Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam hidup mereka. Selama mereka masih adalah makhluk, beritakan Injil kepada segala makhluk aneh. Markus 16 itu. Kalau Matius 28 sih lebih ngerti. Pergi beritakan Injil, maksudnya jadikan semua bangsa-bangsa muridku, mengerti aku. Tapi Markus 16 itu loh, preach the gospel to all creatures. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Apakah kita suruh injili Blackie? Bukan. Apakah kita suruh injili ikan koki? Bukan. Makhluk di situ itu manusia yang nggak rupa manusia, yang sudah Anda anggap manusia. Orang ini monster tenan. Tuhan berkata, aku belum give up, kamu tidak boleh menyerah. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Kasih Tuhan. Dia pergi ke Yeriko, melintasi kota itu. Kita lihat ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Wah, ini sudah double susah. 1, kepala pemungut cukai. 2, sangat kaya. Pemungut cukai ditakuti, dekat-dekat nanti ditagih. Orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Lebih gampang yang namanya unta masuk ke lubang jarum. Ini dua-dua semakin susah. Dan siapa? Begini loh ya, kita harus mendukung orang-orang yang menjangkau orang-orang sulit. Orang-orang sulit itu ada berbagai level. Salah satu tipe orang yang sulit dijangkau adalah orang kaya. Karena mereka tidak gampang look up ke siapa-siapa. Tapi menjangkau orang kaya seperti ini datang dengan resiko buat Tuhan Yesus. 1, dia pemungut cukai, dia orang berdosa. 2, orang kaya, orang pasti cibir Yesus. Emangnya dikasih berapa Tuhan Yesus? Kenapa orang itu pikirannya seperti melacurkan diri ya? Kenapa ujung-ujungnya selalu kalau orang melayani itu selalu pikir kalau dia dapat apa? Sadarkah Anda? Tidak semua orang itu punya kemampuan untuk melayani semua orang. Ketika misalnya gereja kita melayani sampai luar negeri, ada satu waktu saya pelayanan keluar segalanya. Ada seorang rekan berkata, kenapa Indonesia aja belum kelar? Dia bilang, kenapa kok harus sampai ke luar negeri layani? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, saya temukan bahwa Tuhan memberi orang-orang tertentu karisma untuk bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa. Bahkan kemampuan berbahasa. Bahkan jikalau ada orang bisa bahasa negeri tertentu, tidak tentu juga bisa diterima. Saya ngomong sama rekan saya berkata, ada yang ngomong begini, Pastor Philip, kenapa tidak injili kami semua desa di Indonesia? Saya berkata, itu tidak usah aku pun banyak orang bisa. Tapi coba, Anda injili orang-orang barat. Can you preach in English that they would understand? Kalau mau injilin orang Taiwan, 你会讲中文吗？你可以用中文讲道，讲神的话语吗？ Nggak semua orang bisa, bukan berarti saya hebat. Ini talenta, nggak boleh saya sembunyikan di bawah tanah. Saya ngomong sama rekan saya, nggak semua orang bisa khotbahi Taiwan, penuhi stadion di Taiwan. Kalau saya dikasih kemampuan itu, bukan saya tapi kami, we have to do something, kita harus lakukan sesuatu. Korea itu lebih susah lagi. Pertama kita nggak bicara bahasa Korea. Di Korea, hamba Tuhan muda di bawah 50, dilihat atas bawah. Lu siapa? Saya masih ingat di Korea, kita bisa menggoncangkan satu gereja dengan ribuan orang dan semua orang jatuh cinta sama kami. Saya ajak nari, Oppa Gangnam Style pun mereka ngikuti gitu ya.
ada satu orang memberi kami sebuah julukan. You are a traditional breaker. Kamu yang menghancurkan tradisi kami. Karena tidak ada orang asing yang bisa diterima demikian rupa sama gereja Korea yang sangat eksklusif tertutup. Dan Anda bisa mengobrak-abrik semua cara berpikir kami dan mengubah jalur gereja ini. Saya mau beritahu sama rekan saya, let me tell you, not everyone has the power to speak to a Korean church. Tidak semua orang bisa diberi kuasa untuk bicara kepada negara Korea. Tidak semua orang bisa bicara ke negara Barat. Tidak semua orang bisa bicara ke negara Chinese. Orang Indonesia kalau pikirannya hanya diri sendiri, pokoknya klanku atau sukuku. Kapan kita sebagai negara ini menjadi misionaris? Harusnya kamu bangga, saya beritahu sama rekan, bahwa orang Indonesia bisa memberkati secara internasional. Saya mau beritahu begini. Menginjili pemungut cukai itu susahnya setengah mati. Menginjili orang kaya, ya ampun, Tuhan dibilang, kenapa kamu makan sama orang berdosa? Cuman gak ketambahan satu lagi aja. Emangnya Tuhan diamplopi berapa? Mau makan sama Sakius. Kenapa pikirannya seperti pelacur? Emangnya semua orang melacur seperti orang-orang yang berkata begini? Emangnya everyone is cheap? Semua orang murah? Do you know that? Mungkin ada orang-orang tertentu kalau bicara sama Sakius, dia anggap lu tahu apa, lu nelayan. Saya ini S3. Pemungut cukai itu pinter-pinter. Zaman dulu itu mereka berpendidikan tinggi. Mungkin kalau didekati sama Yohanes dan Yakobus, dia berkata, lu mau ngomong apa sama gua? Tapi ketika seorang rabi yang dihormati, dihargai, Yesus muncul public figure. Sakius saja naik ke pohon untuk dengarkan dia karena dia penasaran siapa Yesus. You have to use, Anda harus memakai advantage, kelebihan Anda untuk Tuhan. Jangan hanya banggakan kelemahan. Saya tahu bahwa kelemahan kita bisa dipakai sama Roh Kudus, karena justru waktu kita lemah Tuhan kuat, ya kan? Kuasanya sempurna bekerja, I agree. Kita semua itu orang lemah termasuk saya. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus memupuk kelebihan demi Injil dan kerajaan Allah. Dan kita juga harus menyerahkan kelebihan kita dan sungguh-sungguh leverage on it atau memakai kelebihan kita sebagai senjata kebenaran. Bedanya Petrus dan Paulus di sini. Petrus nelayan, dia bisa hebat luar biasa dipakai Tuhan untuk membuka pintu Injil, bahkan yang pertama kepada orang-orang non-Yahudi. Cornelius, bukan Paulus. Cornelius itu dibuka sama Petrus. Harusnya itu sendiri berbicara bahwa Petrus itu teologinya begini. Orang lemah bisa dipakai seperti Petrus, tidak berpendidikan, tidak mengecap bangku pelajaran, bisa dipakai. Apalagi saya, kalau orang Galilea bisa, saya juga bisa. Tapi Paulus itu teologinya begini. Orang yang punya kelebihan bisa dipakai Tuhan. Paulus bisa bicara bahasa Yunani. Dia bisa ngomong bahasa Ibrani. Dia bisa ngomong Itali, gak seperti kita cuma tahu spaghetti. Dia tahu semuanya, dia bisa. Yunani kuno dia bisa. Dia bisa bahasa Latin, bahasa itu apa namanya? Dia bisa multilingual. Dan Paulus itu berpendidikan tinggi di zaman itu, university yang ternama di bawah pengawasan Gamaliel. Makanya gak heran Petrus menulis 2 surat 1-2 Petrus. Paulus menulis Roma 1-2 Korintus, Tesalonika, Timotius, Filemon, everything. Karena dia juga punya pendidikan yang tinggi, dia seorang author. Dan dia bicara ke raja-raja, dia bicara ke menteri-menteri, Publius. Dia bicara ke orang miskin, dia bicara ke orang kaya, dia berbicara ke rakyat, dia bicara ke ningrat. Petrus mengajari kita, kelemahan kita bisa dipakai Allah. Kalau hati kita itu syarat jiwa-jiwa. Paulus mengajarkan pada kita bahwa Tuhan bisa memakai kelebihan kita, kalau kita rendah hati memakainya sebagai senjata kebenaran. Harusnya, saya mengerti kenapa kok Yesus yang harus bicara ke Sakius. Karena Petrus pasti nggak dianggap. Tapi Yesus dia penasaran, wow, kok bisa? He knows my heart. Dia tahu. Dan dia look up, karena Yesus tahu dia look up. Dia memandang Yesus, maka Yesus memakai kesempatan itu untuk membawa Bapa dalam kehidupannya. Luar biasa. Saya dorong Anda lewat cerita ini. Hati Yesus itu selalu berjalan terus melintasi dan menyapu kota untuk cari satu jiwa. Jadilah
alatnya. Jangan jadi jiwa itu yang dicari setiap tahun, tiap tahun dicari lagi. Di tahun lama-lama langganan pencarian. Ya, DPO-nya Tuhan, ya. Selalu yang dicari. Janganlah. Kita harus menjadi alat di tangan Tuhan. Dan Tuhan itu, lihat cara Tuhan itu memakai situasi ini, memakai kekaguman daripada Sakyus, memakai kesempatan yang diberikan. Tuhan itu membawa orang ini kepada Tuhan. Tetapi saya akan tunjukkan beberapa poin ini lalu saya selesai. Saya tunjukkan responnya ya. Responnya lihat ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Responnya Sakyus itu bagus. Responnya Sakyus adalah mendekat sama Tuhan. Bagi Sakyus tidak mudah untuk ketemu Yesus. Bagi Yesus juga tidak gampang, karena pasti dia menentang semua opini manusia saat itu. Buktinya waktu Sakyus disuruh turun menerima Yesus dengan sukacita karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Ayat 7 Anda baca, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Semua orang mengecam Yesus. Yesus kok mau fellowship sama Sakyus? Orang-orang langsung salah ngerti, mengira bahwa Yesus itu dibayar berapa? Dan mereka semua berkata, kenapa Yesus itu mau bergaul dengan orang berdosa? Yang sok suci berkata begini. Tapi rakyat jelata berkata, kenapa kalau sama kaya dia mau bergaul sama kami tidak? Loh, kalau Yesus bergaul dengan fakir miskin, Tuhan tidak selfie. Pencitraan namanya. Tapi ketika Tuhan bergaul dengan orang kaya untuk memenangkan dia, yang miskin tidak terima, mengira serba salah. Kalau Anda mau menangkan jiwa, taat aja sama Tuhan. Jangan pedulikan opini manusia. Tuhan suruh saya pergi ke factory outlet itu, saya pergi. Don't care semua tante itu mikir apa. Saya nyerobot apa, saya tidak bawa produknya. Saya cuma bawa Alkitab. Don't care too much. If you care too much, kalau Anda terlalu peduli dengan apa kata orang, Anda tidak akan pernah maju, tidak akan pernah melangkah, tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, asal Anda bisa menjelaskan setelah itu motivasi hatimu. Kalau motivasiku tidak begitu, aku tidak dibayar apa-apa. Yesus bisa ngomong sama murid-muridnya, tidak dibayar apa-apa. Malah justru saya suruh dia bayar aku dengan cara kembalikan ke para janda yang dia peras itu. Setelah Yesus dapatkan hatinya, Yesus suruh dia pergi dan memperbaiki kesalahannya. Tapi saya suka respon Sakyus. Sakyus ini karena dia adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, responnya mendekat. Sakyus tidak sempurna sekejap. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan, setelah Yesus menumpang di rumahnya, Sakyus berusaha memperbaiki kesalahannya. Perhatikan sesuatu ya. Kalau Anda melihat ada dua macam tipe orang. Yang satu yang diselamatkan Tuhan, jangan langsung Anda uji apakah dia sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi Anda bisa melihat, kalau keselamatan Allah itu sungguhan ada dalam diri seseorang, orang itu akan berusaha terus mendekat. Jadi misalnya ada orang altar call terima Yesus, lalu habis itu nggak muncul lagi 10 tahun kemudian, dan tidak pernah ada usaha mendekat ke Tuhan, boleh jadi itu hanyalah suatu luapan sementara, tidak ada buah yang kekal selama-lamanya. Respon hati orang yang diselamatkan itu selalu akan mendekat. Keselamatan terjadi kapan? Keselamatan terjadi saat seorang terima Tuhan. Keselamatan itu tidak by installment. Keselamatan itu tidak dikredit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus, ada satu titik. Di hari itu, detik itu, kita sudah diampuni. Saya punya titik, yaitu di bulan September 1992. Saya tidak ragu bahwa itulah titik balik. Hari itu saya terima Yesus. Dan kalau detik itu, menit kemudian saya mati atau meninggal dunia, saya tahu saya masuk surga. Tuhan gak begini loh, aku tunggu dulu, wait and see, lihat kelakuanmu. Nah bagaimana dengan penyamun yang di samping Yesus? Detik itu juga, malam itu, sore itu sudah bersama Yesus di Firdaus. Jadi keselamatan itu tidak begini loh. Keselamatan tergantung dengan kelakuanmu, tunggu dulu aku lihat. Enggak. Namun demikian, bukti seseorang itu diselamatkan alias buah pertobatan, itu akan nampak apakah orang itu berusaha mendekat. Sebab orang yang dijamah sungguhan, hatinya akan tidak tahan. Dia pasti ingin mendekat ke Yesus. Jadi kalau Anda lihat seorang Kristen yang struggling,
yang bergumul dengan sesuatu jatuh bangun. Jangan hakimi bahwa dia tidak selamat. Selama dia selalu balik ke kaki Yesus, itu pratanda bahwa Yesus sudah ada di hatinya, cuman dia masih belum beres dan masih bergumul dengan sesuatu dan belum menang terhadap sesuatu. Paham Bapak Ibu ya? Tapi kalau Anda melihat satu orang Kristen setelah dia ke gereja rasanya aman, lalu habis itu dia nggak ada sama sekali niatan untuk mencari Tuhan. Saya berani buktikan, peduli amat kalau baptisannya kebobolan. Seperti Simon si penyihir di Samaria yang bertobat di dalam KKR-nya Filipus. Orang itu tidak pernah diselamatkan. So you know, if you are truly saved, if your soul is truly saved, kalau jiwamu sungguh-sungguh sudah diselamatkan, respon hatimu itu selalu ingin terus mendekat. Salah pun bangkit mau kembali ke Yesus. Merasa guilty tak? Yang membuat orang itu ragu keselamatan, membuat kita ragu keselamatan seseorang adalah setelah dia dosa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak ada niatan untuk mengakui di depan Tuhan. Tidak ada perasaan guilty. Sebenarnya perasaan guilty atau perasaan bersalah itu bagus. Seperti asam urat. Kalau kita tiba-tiba kakinya bengkak, itu seperti alarm dari Tuhan. Mungkin kita penat segini, mungkin kolesterolnya tinggi. Tuhan itu memberi kita alarm-alarm alami. Alarm keselamatan adalah kalau kita dosa secara sengaja yang kita sadari, kita pasti nggak enak. Kalau sampai merasa nggak apa-apa, saya ragu Yesus ada nggak di hidup orang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lihat Sakyus ini selamat atau enggak, saya baca gini, dia belum aman. Belum aman maksudnya dia belum mengembalikan uang yang dia peras. Tetapi saya lihat dia nggak enak. Dia sudah paise, puhau ise, udah sungkan sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku ayat 8 kan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang kan kukembalikan 4 kali lipat. Respon orang yang akan diselamatkan adalah terus mendekat. Respon orang yang tidak pernah diselamatkan adalah jauh gak apa-apa. Saya ingin sekali untuk Anda mengerti ini, bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin setahun sekali ke gereja. Kemungkinan bahwa dia bukan orang Kristen di dalam hatinya. Karena pasti gak tahan. Mana ada orang pacaran, ketemu cuma sekali, itu pasti ada simpanan. Kalau Anda cinta, gak mungkin lah orang tua sama anak itu kepingin ketemu cuma sekali doang setahun. Gak mungkin. Atau anak sama orang tuanya, kalau memang sungguh cinta orang tua, pasti minimal kalau bukan karena rindu, pasti rasa guilty. Kok gak datang lihat papa mama, pasti ada begitunya. Bapak Ibu Saudara, responmu itu menunjukkan apakah Yesus ada di hidupmu. Amin Bapak Ibu. Ya, terakhir setelah itu kita melihat bahwa Sakyus berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ada 2 macam cara kita meresponi Tuhan. Ada dosa yang diampuni setelah itu setelah itu selesai. Tidak perlu lagi bukti. Si penyamun di sebelah Yesus itu langsung diterima di Firdaus. Ada dosa yang kita lakukan, kita tidak perlu lagi tawarkan Tuhan korban pengorbanan. Korban penghapus dosa, nggak perlu. Kadang-kadang kalau Tuhan sudah berkata, I forgive you, mari, selesai, sudah, bangkitlah, move on. Tapi ada dosa tertentu yang diampuni Tuhan, setelah itu kita masih merasa ada sesuatu yang masih harus aku lakukan. Bukan terhadap Tuhan, tapi terhadap manusia. Misalnya kalau ada orang seperti Sakyus gini, memeras harta. Dia selesai dengan Tuhan, tapi kan janda itu tetap uangnya sudah raib. Kalau kita benar sama Tuhan, kita pasti tanggung jawab sama orang. Tidak ada seorang suami yang selingkuh ketika bertobat tidak kembali ke istrinya, tapi kembali ke selingkuhannya. Gak mungkin. Karena respon kita sama Tuhan akan langsung berujung respon kita yang benar kepada manusia. Ada 2 macam dosa yang ditobati. Ada dosa yang ditobati dan Tuhan tidak menuntut apa-apa lagi. Hanya ini. You are forgiven. Cukup. Hai wanita yang berzina, aku pun tidak menghukummu. Go. Pergi. Dengan catatan, and sin no more. Jangan berdosa lagi. Tapi ada dosa yang kita lakukan, Tuhan diam aja, kita langsung sungkan. Tuhan sudah ampuni iya, tapi kemudian Tuhan akan suruh kita melakukan sesuatu. Tuhan suruh kita melakukan sesuatu. Tuhan pasti suruh kita melakukan sesuatu. Nah, yang kayak begini, responi Roh Kudus. Sekalipun Anda sudah diampuni Yesus, Roh kebenaran itu akan menuntunmu kepada langkah-langkah konkret. Bukan supaya Anda lebih diampuni sama Tuhan. Sakyus mengembalikan 4 kali lipat, itu bukan supaya dia dapat 4 kali lipat pengampunan, dia sudah diampuni. Tapi karena dia sudah diampuni, dia jadi sungkan sama Tuhan. Waktu dia lihat janda itu besok ke pasar, lihat semua pedagang yang dia peras, dia berkata, Tuhan, gak benar rasanya, kalau engkau sudah ampuni aku tidak berbuat sesuatu.
Nah kalau di nurani Anda ada alarm itu, Anda harus berbuat sesuatu, turuti Roh Kudus. Ujungnya ada berkat Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tobat itu dua cara. Ada tobat titik selesai. Ada tobat sudah diampuni sungguhan 100%, tidak installment. Tapi ada komanya. Lalu kemudian kembalikan. Tobat lalu kemudian tinggalkan selingkuhan. Kembali ke istri yang sah. Tobat koma, lalu minta maaf sama tetangga. Kemarin curi mangganya. Pasti ada sesuatu yang Anda lakukan. Sebab tobat itu nggak bisa berhenti di kita. Tobat itu akan lumber ke manusia. Nggak ada orang bertobat itu sembunyi dan rahasia. Orang bertobat pasti kerasa. Orang dekatnya pasti terasa. Jadi kalau ada orang berkata tobat, tapi orang sebelahnya nggak kerasa, itu bukan tobat. Ya, tinggal tunggu waktu untuk kumat. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini lalu selesai. Munculkan di sini rangkuman apa yang kita pelajari hari ini. 1. Yesus menyapu seluruh kota hanya untuk mencari 1 jiwa. Kebetulan yang dia cari adalah pemungut cukai yang ditakuti dan orang kaya yang susah diakses. Tapi Yesus itu luar biasa. Dia bisa layani semua jenis orang. 2. Respon orang yang akan diselamatkan adalah terus mendekat. Supaya Anda bisa cek dan recheck dirimu sendiri kayak gini. Atau orang yang Anda tuntun begitu enggak? Kalau orangnya ogah-ogahan, kemungkinan besar enggak. Jadi izinkan saya memberikan bad news-nya. Kalau di sini ada orang Kristen yang berkata, enggak dekat sama Tuhan juga enggak apa-apa, kemungkinan besar memang Anda enggak selamatkan. Kalau Anda selamat sungguhan, enggak mungkin Anda enggak mau mendekat. Karena responnya pasti ingin kembali, itu pasti. 3. Keselamatan jiwa harus disengaja oleh Tuhan dan oleh orang itu. Ada suatu tindakan konkret. Tuhan menawarkan, tapi Sakius tahu diri, ya Tuhan aku tahu bahwa aku harus kembalikan uang orang lain yang telah kuperas. Semoga 3 hal ini memberi kita pelajaran yang berharga bagaimana Yesus membuat Sakius bertobat, bagaimana Yesus membuat hidup kita berjalan dalam kebenaran. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus.